Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Mbak di channel Kursi Guru. Adik-adik, hari ini kalian pasti sehat ya, pasti stay at home karena hari ini kalian masih libur dan belum sekolah ya. Nah, tapi adik-adik walaupun kalian libur di rumah masing-masing, kalian tetap harus belajar dan mempersiapkan materi yang akan kalian dapatkan di semester yang akan datang ya. Nah, kali ini adik-adik Kursi Guru akan menyajikan materi yang sangat menarik, yaitu tentang apa? Ada yang tahu tentang momen inersia ya? Sebelumnya kita sudah bahas tentang momen gaya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang momen inersia. Mbak catat di sini, yuk cekidot momen inersia. Iya. Nah, adik-adik pastikan juga sebelum kalian menonton video ini ya, kalian harus like, komen, dan tentu saja harus subscribe serta share video ini adik-adik biar video ini bermanfaat untuk kawan-kawan kalian, untuk tetangga kalian ya, dan untuk semua orang di dunia ini. Nah, adik-adik ya, momen inersia ini disimbolkan dengan I. Jadi kalau kita berbicara simbol, simbolnya ini I ya, I. Nah, adik-adik, untuk rumus, kita langsung ke rumus ya. Rumus dari momen inersia. Rumusnya itu ada dua sebenarnya ya, adik-adik ya. Yang pertama, I sama dengan MR kuadrat. Nah, ini. Jadi I sama dengan MR kuadrat. Ada lagi nih yang kedua. Yang kedua itu I sama dengan KMR kuadrat. Oke, nah nanti Mbak akan menjelaskan apa bedanya rumus pertama sama rumus yang kedua. Nah, adik-adik, kita akan cek and recheck dulu nih, M itu apa, R itu apa ya. Nah, di sini Mbak buat catatan biar kalian paham ya. I itu ialah momen inersia ya. Momen inersia ini kalau kita lihat satuannya itu ialah kilogram meter kuadrat. Ini didapat dari MR kuadrat. M itu kan kilogram ya. M itu massa, nanti R itu ialah jarak atau jari-jari. Nah, RM di sini, M di sini ialah massa. Massa satuannya kilogram. Lalu di situ ada R. R itu apa deh? R itu ialah jari-jari. Nah, jari-jari. Boleh juga jarak, nggak masalah ya definisinya. Nah, di sini ada K. Nah, K ini apa? K ini konstanta. Nah, konstanta itu setiap benda itu punya konstanta atau tetapan masing-masing. Nah, inilah beda antara rumus pertama dengan rumus kedua. Kalau ini rumus pertama ini MR kuadrat ketika bendanya itu nggak jelas deh. Ya, jadi bendanya itu GJ ya, nggak jelas ya. Bendanya tidak punya konstanta, tidak punya nilai K ya, konstanta atau bendanya nggak jelas sih. Sebuah benda bermassa 4 kg, jarak jari-jarinya misalnya 4 meter. Nah, yang ditanyakan berapa inersianya. Di situ kan nggak disebutkan nilai K-nya berapa atau benda itu apa, nggak dijelaskan. Maka kita ambil aja I sama dengan MR kuadrat. Tapi ketika bendanya jelas ya, benda jelas dan punya nilai K ya jelas pakai gunakan I sama dengan KMR kuadrat ya. Nah, K ini dek yang sering masuk di dalam soal itu ada dua tipe ya. Benda yang sering masuk ke dalam soal itu yang pertama biasanya silinder. Yang kedua biasanya bola. Nah, bola ada silinder, ada bola. Nah, bola dan silinder ini ada dua jenis. Ada yang pejal, ada yang berongga. Kalau bola pun juga bola pejal, ada yang bola berongga. Nah, sekarang kalian harus paham nih. Kalau bola pejal berapa nilai K-nya? Kalau silinder pejal berapa? Kalau silinder pejal itu ya untuk nilai K-nya 1/2. Kalau silinder berongga nilai K-nya itu ialah 1.
harus hafal lah ya. Bola pejal takutnya nggak ada di dalam soal. Jadi kalau nggak ada di dalam soal tapi bendanya itu jelas, otomatis kalian harus tahu nilai K-nya berapa ya. Oke, untuk bola pejal K itu nilainya 2/3, sedangkan untuk bola berongga itu nilainya K sama dengan 2/5 ya. Sorry, diralat. Ini 2/5. Kalau bola berongga itu 2/3 ya. Oke. Nah, ingatkan adik-adik, untuk bola pejal kita ralat tadi ya, pejal itu K-nya 2/5, sedangkan untuk bola berongga K-nya itu 2/3. Nah, adik-adik ya, sebagai informasi, untuk I-nya itu kan inersia tuh, inersia. Inersia ini termasuk besaran skalar ya. Jadi dia termasuk besaran skalar, Jadi besaran skalar ini dia tidak memperhatikan arah ya. Ya kalaupun ada berapa inersia ya udah tambah-tambahin aja. Kalau momen gaya kan dia memperhatikan arah ya. Kalau misalnya arahnya berlawanan ya otomatis nggak boleh dong langsung ditambahkan saja. Maka harus ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, gimana sih? Pasti kalian penasaran ya gimana contoh soal tentang momen inersia ini. Nah, langsung saja kita langsung selesaikan contoh soalnya ya. Soal tentang momen inersia ini ada dua tipe. Yang pertama tipenya gini. Jadi ada bola 1, bola 2, bola 3, bola 4. Bola 1, 2, 3, 4 ini memiliki massa. Ini 2 kg, 4 kg, 6 kg, dan 8 kg. Lalu jarak antara bola ini 1 meter, 1 meter, ini juga 1 meter. Yang ditanya berapa inersia di bola 3. Nah, yang ditanya I3-nya berapa. Berarti I3 ini ya, bola 3 itu sebagai pusat putaran. Tandain dulu nih. Ini ya sebagai pusat putarannya, inersianya di sini yang dicari. Oke, ini ada berapa inersia? Ada berapa bola? 3 ya, tersisa 3 ya. Oke, nih tersisa seperti ini. Jadi ini ada bola 1, bola 2, bola 4. Berarti inersianya kalau masih ada 3 bola, berarti inersianya ada 3. Sehingga inersia di 3 itu ialah I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari inersia. Ini bukan I3, I4 ya. Oke. Inersia 3 itu sama dengan I1 itu berarti, nah masalahnya ini K-nya enggak disebutkan di dalam soal, apakah dia bola berongga, apakah bola pejal, dia sebuah bola aja ya. Berarti karena ini enggak jelas dan enggak ada juga K-nya di dalam soal, maka kita anggap K-nya bernilai 1 lah atau enggak ada ya. Jadi langsung saja M1R1 dikuadratkan, jangan lupa ditambah M2 dikali R2 dikuadratkan ditambah M4 dikali R4 dikuadratkan ya. Jadi I3 ini sama dengan M1 nya berapa? 2 kilo. 2 dikali dengan R1. Nah, R1 itu jarak dari bola 1 ke pusat putaran. Nih, berapa? 2 ya, berarti 2 kali 2 4. Ditambah dengan M2, M2 nya ini 4 dikali dengan R2 itu dari sini berapa? 1 ya, berarti 1 dikuadratkan 1 tetap M4. M4 nya berapa ini? 8 ya, 8 dikali dengan R4. R4 nya dari sini berapa? 1. Berarti 1 dikuadratkan tetap 1. Maka I3 itu sama dengan 2 kali 4 8. 4 kali 1 4. 8 kali 1 8. Berarti I3 sama dengan 8 tambah 4 12 tambah 8 berarti 20. Satuannya Newton meter kuadrat. Nah, ini merupakan tipe soal yang pertama tentang inersia. Adik-adik ya, jadi ingatkan ini rumusnya, ini simbolnya I, rumusnya ada 2 ya. Ada MR kuadrat atau ada KMR kuadrat. Kalau misalnya bendanya jelas, nilai K-nya juga ada, berarti gunakanlah KMR kuadrat. Tapi kalau bendanya nggak jelas, ya udah berarti anggap saja K-nya nggak ada ya. Nah, biasanya K yang sering digunakan di dalam soal itu ya untuk bola pejal atau bola berongga ya.
bisa juga silinder pejal atau silinder berongga. Nah, tipe soalnya seperti ini. Tipe soal yang kedua biasanya soal cerita. Soal cerita, jadi tipe soal yang kedua itu soal cerita ya. Jadi misalnya nih ada silinder pejal memiliki massa, kemudian silinder pejal itu punya jari-jari. Yang ditanyakan itu berapa inersia dari silinder pejal itu ya. Kita tinggal cari aja. I sama dengan K MR kuadrat, silinder pejal K-nya berapa? Silinder pejal itu K-nya itu bernilai 1/2, dikali massanya berapa masukkan, lalu R-nya juga harus dimasukkan. Nah, ini adik-adik materi tentang momen inersia. Materi ini saling berkaitan antara momen inersia dan momen gaya ini harus ini istilahnya dipahami ya, karena saling berkaitan satu sama lain. Buat adik-adik yang belum nonton video di channel Kursi Guru ini mengenai momen gaya, kalian harus tonton dulu momen gaya dan lanjut juga harus tonton juga nih momen inersia, karena mereka saling berkaitan satu sama lain ya. Karena ketika kalian mau mencari momen gaya, kalian juga harus paham tentang momen inersia ini. Oke. Nah, adik-adik sampai di sini dulu episode kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu like, subscribe, serta share video ke channel Kursi Guru ini. Dan buat kalian ya, untuk membangun channel ini menjadi lebih baik, boleh langsung berikan kritik dan saran yang sifatnya membangun di kolom komentar ya. Oke adik-adik, terima kasih. Mbak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.